halal bihalal ini bukan bagian daripada syariat Islam, tapi dia adalah amal yang dianjurkan oleh Islam. Halal bihalal bahasa Arab yang di Arab sendiri tidak dikenal. Itulah kreatifnya orang Indonesia. Halal bihalal ini tradisi khas Indonesia. Saudara-saudaraku yang non muslim yang hadir di tempat ini, halal bihalal ini bukan bagian daripada syariat Islam, tapi dia adalah amal yang dianjurkan oleh Islam. Halal bihalal bahasa Arab yang di Arab sendiri tidak dikenal. Itulah kreatifnya orang Indonesia. Kau pergi ke Timur Tengah cari itu bahasa halal bihalal, tidak ada di Google Translate. Halal bihalal bahasa Arab versi Indonesia. Apa maknanya? Menghalalkan yang tadinya tidak halal. Bahasa Parisnya si halalake. Paris itu pare-pare dan sekitarnya. Si halalake ki. Saling menghalalkan. Makna terpentingnya adalah perintah ukhuwah, persaudaraan. Ajak mesti salah-salah. Padaku anak unhas. Nah sekarang apa penyebab putusnya kekuasaan? Mari kita lihat. Satu, putusnya persaudaraan. Satu, kekuasaan. Nggak usah dulu pilpres. Pemilihan rektor mau dulu. Masukku saya tuh, kalau mau kau jadi rektor silakan. Tapi jantung mah kau jelek-jelekkan orang. Semua mau jadi silakan kalau mau memenuhi syarat, tapi jangan kau menyerang orang. Tunjukkan maka kau hebat. Kenapa? Apa yang kau tulis di grup itu menunjukkan itulah karakter dan pribadimu. Prinsip saya bergaul, kalau dia jahat tapi baik sama saya, tidak ada urusan dengan kejahatannya, biar Allah yang tahu. Dia tukang bohong, urusannya dengan Allah, tapi saya mau baik sama dia. Itulah yang disebut mukhlisinin. Coba lihat Pak Rektor Tawa. Bapak boleh terima atau tidak, tapi itu faktanya. Siapa dia lawan bertarung? Pil Rektor. Siapa dia lawan bertarung? Setelah terpilih, ambil itu teman yang bertarung. Ayo kita sama-sama. Kalau tidak berjiwa besar, ini lawanku dulu. Non job. Yang ketawa saya serius ini. Biar kau profesor, biar kau doktor, biar hebat gelarmu bertumpuk-tumpuk. Tapi kalau kotor hatimu kau hina di hadapan Allah. Kekuasaan. Kalau tidak terpilih tanding lagi. Tidak terpilih tanding kau sedek. Tanding kau lagi. Prabowo. Ake ya pak na panala. Tumpulam yapi. Tiga kali. Lawan kata kosong dikalah. Tapi baru Allah kasih. Bertanding saja. Jangan saling jelekkan. Yang namanya mencari-cari kejelekan. Pasti ketemu. Maka Allah katakan. Jangan kalian mencari-cari kejelekan sesamamu. Karena namanya mencari pasti tidak dapat. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat Kak? Bapak sembunyi di tikungan. Mana SIM-mu? STNK? Lengkap. Saya tilang kau. Kenapa kau tilang Kak Pak? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu jaketmu Honda. Motormu Yamaha. Ini namanya mencari-cari kesalahan. Anak mahasiswa UNAS tidak betul dikalah. Bapak mengaku polisi baru polpenna pilot. Ini namanya mencari-cari kesalahan. Kekuasaan bisa memusuh persaudaraan. Namanya kekuasaan. Ambil kekuasaan itu tapi jangan kau berpecah belah. Lihat pilpres contohnya. 2019. Siapa yang bertanding? Bapak Prabowo. Lawan siapa? Joko Widodo. Siapa yang menang? Pak Jokowi. Siapa menterinya? Prabowo. 2024 siapa yang bertanding? Prabowo.
lawan Anies. Siapa lawannya? Prabowo. Siapa sekarang menterinya? Prabowo. Muhaimin Iskandar. Ngapain kita berpecah belah? Berapa rektor di Unhas? Tapi begitu kau memilih atau mencalonkan diri dan kau lawan orang dengan memfitnah dan menjelek-jelekkan, jabatan belum tentu kau dapat. Oke lah kau dapat, tapi sejarah membuktikan kamu orang jahat. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan. Sombong, macingkang, matempo, borro, milu yaseng, ambek mami. Tapi kita salah persepsi soal sombong. Apakah sombong itu pakai barang mahal? Belum tentu. Apakah sombong itu pakai mobil mewah? Belum tentu. Kapan dia sombong? Kau remehkan orang dan kau menolak kebenaran. Itu sombong. Karakter sombong itu dua kata Nabi. Satu, menolak kebenaran. Dua, kau remehkan orang. Kenapa Tonsin ada saat jadi penceramah? Saya bukan pintar. Banyak yang lebih pintar di sini. Kenapa rektor hubungi saya? Karena saya paling banyak followerku. Kau mau terima atau tidak? Begitu faktanya. Iya toh. Sombong. Menganggap remeh orang lain. Menolak kebenaran. Luar biasa Pak Apit tadi. Berapa saya tanya Pak Rektor tadi. Berapa profesor di Unhas? Hampir 400 orang. Nah biar 400 kalau orang tidak mau terima kebenaran. Dia tidak akan panggil orang. Ada orang merasa jago sendiri. Tidak mungkin bisa diselesaikan ini persoalan kalau sendiri orang Pak. Tidak mungkin. Maka orang yang menolak kebenaran itu, itulah orang sombong. Sombong, kata Nabi, 4 penyebabnya. 1, bertambahnya kekuasaan. Tadinya dosen biasa Ji. Tiba-tiba jadi rektor. Mau sombong. Ji ajak ke si aja. 5 tahun nih bos. Kau mupa kau ya 10 tahun. Iya kan? Apa kau mau sombongkan dengan jabatan? Itu Fir'aun jabatannya paling tinggi. Popularitas. Tapi sombong. Allah hinakan itu Fir'aun. Mana buktinya hina? Sampai sekarang tidak ada orang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Iya toh? Padahal terkenal, raja, ada namanya dalam Quran. Tapi tidak ada orang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Kurang apa pelajaran dari Allah? Bagi penguasa-penguasa, pejabat-pejabat, kajati, jangan sombong bos. Bukan Pak Agus, bukan. Ya, jangan sombong. Kurang apa pelajaran dari Fir'aun? Yang kedua kata Nabi penyebab datangnya sombong. Apa? Bertambahnya kekayaan. Yang kau sombong, kurang apa Allah kasih pelajaran itu? Qarun, kaya raya, sampai kunci gudang emasnya dibawa sama onta. Bukan 1 onta, puluhan onta. Maka sampai sekarang kalau ada orang dapat harta di dalam tanah disebut harta karun. Tapi dia sombong, Allah tenggelamkan si Qarun dengan harta-hartanya. Yang ketiga, bertambahnya ilmu. Yang tadinya biasa-biasa tiba-tiba jadi profesor, associate. Hampir. Sedikit lagi kesiangan. Jangan kau sombong. Allah marah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dek oleh ku pat disega kecuali cek dek ni. Ada sombong. Kalau Allah marah dia cabut itu ilmumu. Nak kasih pikun ko. Ada obat na pikun. Oh banyak orang, banyak gelarnya Pak. Tiba-tiba dia sombong, Allah kasih pikun. Diprotes sama istrinya. Biasanya kalau mau keping mengajar Pak, kau cium-cium Kak. Ini hampir 2 minggu tidak pernah kau cium. Langsung dia bilang suaminya, astagfirullah, berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantu nana cium. Jangan juga modus, pula-pula lagi pikun Pak. Jangan mau sombong. Apa yang kau sombongkan? Profesor kok ada batasnya.
Ustadz kok ada batasnya. Saya merasa hebat tidak karena ada penontonku. Biar saya jago ceramah kalau tidak ada yang nonton. 2 jam saya di sini berapi-api, tidak ada yang nonton. Lewat Pak Rektor, lama gila itu Ustaz. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu ini? Jangan sombong. Ada ustadz yang sombong, ada. Seolah-olah dialah pemilik surga dan neraka. Ceramah sangin surga neraka. Kayaknya ini susah sekali beragama. Ada begitu, ada. Contoh lagi tren sekarang. Halal bihalal diganti dengan sawalan. Dia alergi mengatakan halal bihalal. Kenapa? Karena bilang tidak ada sama Nabi. Ada sama Nabi itu sawalan. Itu kan hanya merek. Sama, tidak mau pakai kata maulid. Kenapa? Tidak ada pada sama Nabi. Dia ganti sirah nabawiyah. Sama gitu bos. Masukku saya kalau kau tidak sependapat, sudah, tapi jangan kau cela orang. Saya kan selalu dibilangi Ustadz tidak sunnah. Kenapa Anda bilang, kau bicara sunnah baru kau tidak pelihara sunnah? Mana buktinya? Dia bilang itu, kau tidak pakai jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Biasa gitu yang begini. Yang sombong. Iya. Yang keempat, itu tadi Fir'aun, kekuasaan, kekayaan, Korun. Ilmu, Kan'an. Cuma sayang kita ini tidak jadikan pelajaran ini sejarah. Jangan sombong. Allah membenci orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena hanya Allah yang patut sombong. Maka disebut Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Yang berikutnya, penyebab putusnya persaudaraan. Saya ulang lagi. Pertama kekuasaan, yang kedua kesombongan, yang ketiga dengki. Seriati. Pak, luar biasa. Kurang apa itu prestasi yang disampaikan Pak Rektor tadi. Tapi kalau kau dengki, tidak kau lihat itu. Kau seriati topoki kau, biar emas. Kau kena kasih ke orang, kau kira tai. Maka jangan dengki, karena dengki itu bisa merusak dirimu. Coba lihat kalau orang dengki Pak. Dikasih wajah yang cantik orang. Dikasih wajah yang gagah. Mulus mukanya, bagus bibirnya, alisnya tebal. Karena dengki, lubang telinga pingin dia. Banyak tainya. Itu dengki. Jangan dengki. Kalau dengki, jangankan satu fakultas, jangankan satu universitas, saudara kandung saja dia bisa dia celah-cekakan. Kurang apa pelajaran dari Nabi Yusuf? Siapa yang dorong Nabi Yusuf ke masuk sumur? Saudaranya. Apa sebabnya? Dengki. Seriati Pak. Bisa jadi ini ada dengki di sini. Rektornya Unhas, orang Pindrang. Penceramanya orang Pindrang. Ketua ahli amanah orang Pindrang. Andi Pangerang orang Pindrang. Mau kau apa bos? Jangan kau dengki, bersentong kau. Itu namanya kita melihat yang salah seriati. Nah kena kau sarak dasi. Kau sarak dasi topoki ko, namo to makesi tapana majak to muita. Dengki itu bisa merusak persatuan. Yang keempat, serakah. Ini serakah lebih bahaya dari seke. Kalau seke tidak mau diambil barangnya Pak. Kalau serakah tidak mau diambil tapi barangnya orang diambil. Orang yang serakah pada akhirnya disebut dalam Quran golongan at-takazur. Lomba-lomba saja, dia lupa dirinya orang, dia lupa lomba-lomba, lalu nanti dipaksa masuk kubur, dipaksa masuk tanah dalam mulutnya baru dia sadar. Serakah. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, berikutnya. Itu tadi penyebab banyak sebenarnya tapi waktu terbatas. Bagaimana menyambungkan silaturahmi? Satu, memaafkan. Itu memaafkan. Tidak ada perintah
minta maaf, tapi yang ada perintah maafkan. Kenapa? Sifat memaafkan itu mulia. Kurang apa itu kurang ajarnya kafir Quraisy kepada Nabi? Tapi apa Nabi dendam? Tidak. Dan Nabi tidak jadi hina karena memaafkan. Kurang apa kurang ajarnya itu? Masyarakat Taif kepada Nabi. Dilempari Nabi. Tapi Nabi datang malaikat Jibril menawarkan. Muhammad tak lewat-lewat mini orang Taif. Saya diperintah Allah untuk hancurkan mereka. Kau berdoa saja saya angkat ini gunung Taif. Hancurkan mereka. Apa kata Nabi? Oh jangan. Dia begitu karena dia tidak tahu apa yang saya bawakan. Kalau bukan dia memaafkan, kalau bukan mereka yang beriman kepadaku, paling tidak anak dan cucunya nanti beriman. Dan ternyata doanya Nabi terkabul. Sampai sekarang tidak ada satupun manusia di Taif yang tidak beriman kepada Nabi. Memaafkan. Ini bagaimana kita mau memaafkan? Nah suami tak saja tidak mau maafkan ki. Ini ibu-ibu ini ahli sejarah. Satu kali salah suaminya itu terus ulang-ulang. Nah dengar ceramahku ini mamanya cek. Dia bilang iya. Memang perempuan ahli sejarah. Makanya kau suami jangan kau bikin sejarah. Saya bilang cocok tong ini. Memaafkan. Pak Rektor adalah ibu-ibu curhat sama saya. Ustaz tidak kusangka Ustaz. Ternyata suamiku masih berhubungan sama mantannya. Sudah. Menangis sembara sudah dia menangis. Itu perempuan kalau dia curhat jangan dilawan. Dengarkan saja dulu. Sudah itu baru saya bilang. Jadi bagaimana Bu? Saya minta diceraikan Ustaz. Sakit sekali hatiku. Saya bilang, Bu berapa lama Ki? Sama suami tak bilang, Alhamdulillah Ustaz. Lebih 40 tahun tidak kusangka ada kasih begitu Kak Ustaz. Terus ada rumah tak? Dia bilang ada Ustaz. Dicicil. Cicil Ustaz tapi lunas mi. Siapa yang bayar cicilannya? Dia bilang suamiku Ustaz. Nah, mulai mi senyum-senyum. Terus saya bilang ada mobil tak ibu? Dia bilang alhamdulillah ada. Lunas mi juga Ustaz. Siapa belikan bayarkan cicilan? Dia bilang suamiku Ustaz. Ada nak? Dia bilang alhamdulillah Ustaz. Siapa yang bikin? Dia bilang kerjasama Ustaz. Mulai ketawa tau. Sudah. Saya bilang Bu, masa gara-gara WhatsApp jimantan kita lupa itu 40 tahun. Masa gara-gara WhatsApp mantan kita lupa itu rumah dan mobil. Maafkan mi suamita. Namanya mantan bukan aplikasi. Itu aplikasi bisa di-delete. Tidak ada bekasnya. Tapi namanya mantan. Saya saja punya mantan. Yang penting. Saya bilang sama mamanya Cek. Saya bohong kalau saya bilang tidak ada mantanku. Banyak mantanku. Tapi meskipun demikian. Kau menjadi ratu dalam istana hatiku. Jangan dendam. Memaafkan. Yang kedua. Paling efektif menyambungkan silaturahmi adalah sedekah. Biar marah bagaimana orang Bu, kalau kasih sedekah berhenti marah. Coba mi, Pak Rektor marah-marahi security, tak, sudah itu, ini THR. Langsung dia bilang Pak security, marah makin lagi besok Pak. Ini jadi masalah, suka marah, kasar ngomong, pelit. Gak gau. Dan alhamdulillah tidak ada orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Sedekah tidak selalu duit. Apa sedekahnya guru besar? Permudah itu anak didikmu. Sudah tidak sama persepsi mahasiswa dipersulit. Itu zaman dahulu kala. Sekarang zamannya kita jalin. Bagaimana anak mahasiswa kita cepat selesai. Sedekahnya kita ini dosen, sedekah duit. Awah, saya agak duit tak kasih. Gaji saya lihat tadi, waktu tanggal 1, Masya Allah belum cukup 5 juta. Baru 4.900.000. Kalau kita mau duit itu, enggak. Tapi saya bukan dari gaji yang banyak. Pak Rektor ini kan ada yang viralkan ini rumahku. Dibulilah saya. Kenapa Ustadz rumahnya mewah? Saya bilang jadi mau Ustadz itu menderita. Kau bahagia kalau kau lihat itu Ustadz kodong kehujanan pergi ceramah. Kenapa Ustadz hidup mewah-mewah? Nabi sederhana. Saya bilang kau lupa Nabi Sulaiman itu kaya raya. Yang Allah larang,
Kamu pamer-pamer lalu kau pelit. Seke kikir galap aku jambatan. Iya. Derma. Tidak ada orang tidak senang orang dermawan. Berdermalah. Dermanya kita para akademisi, ilmu. Itu apa saudara-saudara sekalian? Nah, berikutnya. Yang ketiga, poin ketiga. Apa hebatnya kalau banyak teman? Kenapa Allah perintahkan kita memperbanyak teman? Menyambungkan silaturahmi. Satu, murah rezekinya. Saya ini Bu, tidak banyak uangku. Tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Apa? Tangkis mako? Mana buktinya? Oh Masya Allah, kalau pika pasar tidak pernah laku uangku. Baru kak turun dari mobil ada yang teriak, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada yang isi ikan, ada isi sayur. Saya gaji, ajak na Ustaz. Enggak enak, bulat palu. Ajak na Ustaz. Dalam hatiku, memang itu kutunggu. Murah rezeki Pak. Bapak berdoa, ya Allah bukakan pintu rezekiku. Ya Allah perbaiki kehidupan duniaku. Tidak mungkin itu uang jatuh dari langit-langit masjid. Tidak mungkin itu dolar keluar dari tegel. Tapi dari mana? Dari tangan-tangan manusia. Makin banyak teman, makin banyak rezeki. Tidak percaya? Tanya ini petugas bank. Semakin banyak orang datang, makin banyak rezekinya itu pegawai bank. Maka disedekah, maka sambungkan silaturahmi, murah rezeki. Yang kedua, panjang umurnya. Bukan panjang ajalnya. Ajal tidak bisa ditentukan. Maka kalau kita berdoa, kita cuma bilang, ya Allah panjangkan umurku. Tidak dibilang, ya Allah panjangkan ajalku. Apa maksudnya? Biar dia sudah meninggal, orang masih kenang. Itu disebut panjang umurnya. Lewat di rumahnya Pak Rektor. Baiki dulu ini. Doakan Ki. Padahal sudah meninggal. Masih orang doakan. Prof. Ahmad Amiruddin, bukan yang sekarang. Ya kan? Sudah meninggal. Orang masih ingat. Kenapa? Baik. Itu disebut panjang umur. Tapi kalau kita jelek sama orang, jangankan wafat, masih hidup saja nak doakan ke orang sial. Coba maki jadi dekan yang pelit, kasar ngomong. Nah doakan ke orang ada lalu ditangkap dan cepat serius diganti. Yang ketiga, tolak bala. Di kompleks ada yang menyerang rumah. Tapi karena baik kita di warga komplek, tiba-tiba datang semua satu komplek. Jangan kau ganggu itu. Kalau kau ganggu itu, kami warga komplek kau lawan. Tapi coba bapak jahat sama orang. Begitu ada yang ambak nih, majak memang itu ambak, capu lalu, capu. Yang keempat, orang yang banyak temannya, mudah urusannya. Saya pergi kantor polisi, baru kak turun, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Komandan, apa ada urusan? Perpanjangan SIM, langsung Pak Kapolres Tabes. Saat lantas, bantu Pak Ustaz, jangan ku minta uangnya, dosa ku uang Ustaz ku makan. Selesai. Sudah itu malah dikasih lagi uang. Maka makna dari halal bihalal adalah uhuwah, persaudaraan. Itulah makna dari wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Pak Rektor yang saya muliakan, ada yang Bapak lupa prestasi Unhas, yaitu perkelahian antar fakultas tidak ada nih. Saya zaman kuliah dulu, sospol baku cambuk sama teknik. Sekarang alhamdulillah tidak ada mito. Prestasi juga itu. Dulu sedikit-sedikit demo ribut, alhamdulillah tidak ada nih. Dulu selalu ada media di televisi sangin demo saja dikerja. Itu juga prestasi yang harus kita apresiasi. Yang ketiga, Pak Rektor, ada yang Bapak lupa lagi. Prestasi sebagai mubalik. Para guru besar, tuan guru yang guru-guru saya sekalian. Ada peneliti medsos, baru-baru dia unggah di
Ramadan kemarin. Ada 5 penceramah yang paling banyak dicari dalam pencarian internet. 5. Nomor 5, Das'at Latif. Nomor 5. Nomor 4, Hanan Ataki. Nomor 3, Khalid Basalama. Nomor 4, Adi Hidayat. Nomor 1, Abdul Somad. Tapi saudara perlu tahu, dari 4 di atas saya semua alumni Timur Tengah. Das'at Latif, komunikasi Unhas. Ya kan? Kalau mereka semua mengajar di dunia-dunia yang namanya universitas bidang keagamaan, Das'at Latif Sospol. Itulah prestasinya Universitas Hasanuddin. Dan Bapak boleh buka ceramah di channelnya Pak UAS, Ustadz Abdul Somad. Itu kan ada dia bilang, saya juga heran lihat ini Ustadz Das'at. Viewer saya Pak Prof sudah lebih 700 juta. Dari 5 yang saya sebut tadi ini, Das'at Latif paling banyak viewernya. Apa rahasianya? Komunikasi Unhas. Ini prestasi, bukan sombong, hanya menyampaikan fakta dan data. Yuk Bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Karenanya saya tidak mewakili siapa-siapa. Semua programnya Pak Rektor tadi luar biasa. Bagus.